Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, laki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal. Suatu hari, semua hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Kemudian seekor ayam betina kecil memutuskan untuk pergi ke ladang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Sedih rasanya berjalan sendirian, jadi ayam betina pergi ke sapi dan mengajaknya jalan-jalan bersama. Tetapi sapi itu tidak mau pergi kemana-mana, dan karena itu berkata bahwa dia sangat kepanasan dan dia akan tetap di peternakan. Kemudian ayam pergi ke babi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan genangan airnya yang sejuk.
Jadi, ayam itu memutuskan untuk meminta bantuan anjing itu, tetapi dia ingin tetap tinggal di kamarnya. Akhirnya ayam pergi ke bebek. Setelah berpikir sejenak, dia juga menolak untuk meninggalkan kolam. Tidak ada yang mau pergi dengan ayam, jadi dia harus mencari makanan sendiri. Jadi, seekor ayam berjalan melintasi ladang dan menemukan beberapa butir gandum. Dengan gembira, dia kembali ke pertanian dan memutuskan untuk menanam benih yang dia temukan. Si ayam mengira bahwa teman-temannya bisa membantunya. Dia menunjukkan biji-bijian kepada sapi dan menawarkan untuk menanamnya bersama. Tapi sapinya masih sangat panas. Kemudian ayam itu naik ke babi, tetapi dia menolak untuk membantu. Jadi, ayam itu beralih ke anjing itu, tapi dia tidak mau meninggalkan biliknya. Ayam terakhir meminta bantuan kepada bebek, tetapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di kolam favoritnya. Dan ayam itu harus menanam bijinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, hujan mulai turun, dan benih bertunas. Akan ada gunanya menyiangi mereka. Kemudian ayam bertanya kepada teman-temannya siapa yang bisa membantunya. Sapi itu berkata hari ini hujan. Babi tidak mau bergerak. Anjing itu takut kotor, dan bebek itu mengeluh tentang kesehatannya. Dan lagi-lagi ayam itu harus melakukan semuanya sendiri. Ayam kecil merah menyiangi tempat tidur sendirian. Setelah beberapa saat, gandum tumbuh dan tibalah waktunya untuk panen. Kemudian ayam itu mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan gandum bersama. Tapi sapi itu sangat sibuk. Babi tidak mau keluar dari genangan airnya. Anjing itu bersembunyi di biliknya, dan bebek itu sama sekali tidak mendengarkan ayam. Jadi ayam merah kecil itu bekerja sampai malam tiba. Dia memanen gandum, telinga demi telinga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung. Ayam itu kembali pergi meminta bantuan dari teman-temannya. Kemudian sapi tersebut berkata bahwa sudah waktunya dia memberi susu, dan menolak untuk keluar dari kandang. Babi itu juga tidak mau membantu. Anjing itu berkata bahwa dia tidak tahu cara membuat tepung, dan bebek itu sangat sibuk berenang di kolam. Ayam kecil itu memotong gandumnya sendiri dan mengubahnya menjadi tepung. Akhirnya, saatnya memanggang roti yang enak. Ayam itu meminta bantuan teman-temannya. Tetapi sapi itu tidak punya waktu untuk bekerja. Babi itu terlalu lelah untuk membantu. Anjing itu sedang sibuk, dan bebek itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanggang roti. Kali ini ayamnya benar-benar marah. Dia pergi ke dapur, dan dia menguleni adonan dari tepung yang dia giling. Dia memasukkannya ke dalam cetakan sendiri, mengirimkannya ke oven dan menunggu roti dipanggang. Saat aroma makanan yang baru dipanggang menyebar, ayam mengeluarkan roti dari oven. Dia pergi ke taman, duduk di meja dan menelepon teman-temannya. Melihat roti segar, seluruh penghuni peternakan mengerumuni ayam. Mereka semua ingin makan enak. Tetapi ayam itu berkata bahwa dia tidak akan berbagi dengan teman-temannya. Bagaimanapun, dia membuat roti sendiri, dan karena itu hanya dia yang pantas makan. Dan dengan nafsu makan yang besar, ayam itu mulai mematuk rotinya. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-temannya lapar. Kemudian ayam memutuskan untuk berbagi makanan, tetapi hanya jika teman-temannya berjanji untuk terus membantunya dalam segala hal. Sekarang semua hewan merasa malu dengan tingkah laku mereka, karena mereka menyadari bahwa ayam itu benar. Dan mereka berjanji untuk selalu saling membantu dalam segala hal. Ayam merah kecil tahu bahwa teman-temannya sedang belajar pelajaran yang nyata. Dia berbagi roti dengan mereka. Teman-teman makan bersama, kenyang, dan puas. Mereka tinggal di ladang dalam waktu yang lama dan selalu saling membantu.